Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa. Di sini saya berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Sahra, berperan sebagai perawat. Dan perkenalkan, nama saya Najwa Amalia Malik, berperan sebagai kameramen dan voice over. Di video kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4, lalu dilanjutkan dengan bagaimana cara menghitung penafsiran tanggal lahir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Sahra, mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar, Prodi Keperawatan Parepare yang berjaga di klinik ini. Boleh saya tahu berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Elsa. Baik, Ibu Elsa, usia kehamilan Ibu berapa, Bu? 36 minggu. Selanjutnya, sesuai dengan usia kehamilan Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan Leopold, yang mana ini merupakan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kehamilan Ibu, untuk mengetahui posisi janin, apakah sesuai juga dengan usia kehamilan Ibu, dan juga untuk mengetahui apakah posisi tersebut sesuai dengan usia kehamilan Ibu. Namun, pemeriksaan kali ini mungkin ada rasa kurang nyaman, jadi saya jelaskan sedikit mengenai prosedurnya. Jadi nantinya saya akan melakukan perabaan, saya akan memegang perut Ibu, dan saya juga akan meminta Ibu untuk berbaring. Dan juga saya akan meminta Ibu untuk membuka pakaian terutama pada bagian abdomen atau perut. Ibu lebih terekspos atau terlihat. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, karena pada pemeriksaan kali ini mungkin ada rasa kurang nyaman ya, Bu. Jadi Ibu tetap bersedia? Bersedia. Bila Ibu tetap bersedia, silahkan Ibu untuk berbaring di bed pemeriksaan. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan melakukan secara prosedural. Silahkan Ibu. Pemeriksaan pertama yaitu Leopold 1, di mana pada pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada fundus uteri ibu. Adapun posisi pemeriksa yaitu menghadap ke wajah atau muka ibu. Kemudian pemeriksa akan meraba fundus uteri dan mengetengahkan terlebih dahulu rahim ibu. Lalu menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus uteri ibu. Apabila yang teraba adalah bokong, maka kita akan meraba kurang bulat dan juga lunak. Namun, apabila yang teraba adalah kepala, maka kita akan meraba bagian yang keras, bulat, dan juga melenting. Berikutnya adalah pemeriksaan Leopold 2, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan bagian punggung janin, di mana caranya adalah pemeriksa tetap berada di posisi menghadap ke wajah atau muka ibu, kemudian pemeriksa akan meraba bagian samping kanan kiri perut ibu dengan menggunakan dua tangan pemeriksa. Selanjutnya, tangan pemeriksa akan menekan, kemudian tangan pemeriksa akan meraba bagian katup sisi perut ibu secara bergantian. Nah, apabila yang teraba bagian yang kecil dan juga berbenjol-benjol, serta bergerak aktif atau pasif, maka itu merupakan bagian ekstremitas. Sedangkan apabila yang teraba adalah bagian yang datar, kemudian kuat juga keras seperti papan, maka itu adalah bagian punggung. Selanjutnya adalah pada pemeriksaan Leopold 3 yang bertujuan untuk menentukan bagian janin apa yang terdapat pada bagian terbawah uterus dan sekaligus untuk menentukan apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Dengan cara yang sama, yaitu pemeriksa akan tetap menghadap ke wajah atau muka ibu, kemudian satu tangan pemeriksa akan meraba bagian terbawah uterus dan tangan yang lainnya akan menahan bagian fundus uteri. Kemudian pemeriksa akan meraba janin yang terdapat pada bagian terbawah dari uterus ibu. Apabila yang teraba adalah bagian kepala, maka kita akan meraba bagian yang bulat, keras, dan juga melenting. Namun apabila yang teraba adalah bagian bokong, maka kita akan meraba bagian yang kurang bulat dan juga lunak. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah bagian janin berada pada bagian terbawah uterus tersebut sudah memasuki pintu atas panggul, pemeriksa akan mencoba untuk menggoyang-goyangkan bagian
bawah janin tersebut, dan apabila kita dapat menggoyangkannya, maka itu menunjukkan bahwa bagian terbawah uterus tersebut atau bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus itu belum memasuki pintu atas panggul. Namun apabila sudah memasuki pintu atas panggul, maka kita tidak akan bisa menggoyang-goyangkannya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold 4, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi ulang apakah bagian janin yang terdapat pada bagian terbawah uterus ibu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Pada pemeriksaan ini, posisi pemeriksa menghadap ke kaki ibu, lalu pemeriksa akan mencoba menyatukan kedua tangannya. Apabila kedua tangan dapat bertemu, maka menunjukkan bagian janin yang terdapat pada terbawah uterus ibu belum memasuki pintu atas panggul. Namun, apabila tidak bisa dipertemukan atau divergen, maka itu menunjukkan bagian janin terdapat pada terbawah uterus ibu sudah memasuki pintu atas panggul. Baik Bu, pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4 sudah dilaksanakan. Ibu bisa bangun. Terima kasih. Ada yang saya bantu? Jadi begini, saya ingin memeriksakan kandungan saya untuk mengetahui usia kandungan saya. Sudah pemeriksaan yang keberapa Bu? Pertama, Karena ini merupakan pemeriksaan kehamilan pertama pada ibu. Sebelumnya ada pun tujuan dilakukannya pemeriksaan yang pertama untuk mengetahui usia kehamilan ibu dan untuk mengetahui tafsiran tanggal kelahiran. Baik, kapan bulan terakhir ibu mengalami haid? bulan terakhir saya mengalami haid yaitu bulan Agustus 2021. Pada bulan terakhir ibu haid, kapan tanggal hari pertama ibu haid? Tanggal pertama hari saya haid yaitu tanggal 5 Agustus 2021. Jadi HPHT ibu tanggal 5 Agustus 2021, berarti usia kehamilan ibu sudah memasuki 7 minggu, dan tafsiran kelahiran tanggal 12 Mei 2020. Nah, untuk mengetahui kapan tanggal perkiraan hari lahir, terlebih dahulu kita harus mengetahui HPHT dari ibu hamil tersebut sesuai dengan kasus sebelumnya, yaitu HPHT-nya yaitu tanggal 5 Agustus 2021. Maka digunakanlah rumus tanggalnya ditambah dengan 7, bulan dikurang dengan 3, dan tahunnya ditambah 1. Maka menghasilkan hari perkiraan lahir yaitu menjadi tanggal 12 Mei tahun 2022. Nah, itulah tadi hasil video dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan.